Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 14 Mei 2021, berjudul Dalam Memperoleh Kemenangan Atas Selera. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 4 ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, dalam memperoleh kemenangan atas selera, dan ini yang harus menjadi landasan, patron kita berpijak, dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang bisa memperoleh kemenangan atas selera bila mana orang itu mau mentaati tuntutan Allah untuk maju terus mengembangkan pikiran dan penyucian jiwa dengan mengendalikan diri dan percaya sepenuhnya pada kuasa Kristus. Haruslah kita mengetahui bahwa merosotnya selera adalah penghalang besar terhadap perkembangan pikiran dan penyucian jiwa. Walaupun kita mengaku pembaruan kesehatan masih banyak yang makan tidak teratur, menuruti selera adalah penyebab terbesar kelemahan jasmani dan pikiran, dan sebagian besar jadi penyebab kelemahan dan mati yang terlalu cepat. Hendaklah masing-masing yang berusaha menyucikan jiwanya mengingat bahwa Kristus mempunyai cukup kuasa mengendalikan selera. Kedua, seseorang bisa memperoleh kemenangan atas selera bila mana orang itu serius mau membebaskan diri dari perhambaan dan perbudakan selera, agar kebenaran firman Tuhan itu berguna dan ditinggikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap orang Kristen yang sejati akan menguasai selera dan nafsunya. Kecuali membebaskan diri dari perhambaan dan perbudakan selera, dia tidak akan dapat menjadi hamba Kristus yang sejati dan yang menurut. Pemanjaan selera dan nafsulah yang membuat kebenaran tidak berguna bagi jiwa. Mustahillah roh dan kuasa kebenaran menyucikan jiwa, tubuh, dan roh orang yang dikuasai oleh selera dan nafsunya. Ketiga, seseorang bisa memperoleh kemenangan atas selera bila mana sudah dilatih atau dimulai dari sejak meja makan, dan orang itu juga mesti melakukan penyangkalan diri dan pertarakan dan berpuasa dalam kehidupannya sehari-hari. Hasil besar yang dicapai oleh Kristus dengan puasa yang lama di padang belantara haruslah mengajarkan kepada kita perlunya penyangkalan diri dan pertarakan. Hal ini kita mulai dari meja makan kita dan diteruskan dalam yang berhubungan dengan hidup. Penebus dunia turun dari surga menolong manusia dalam kelemahannya, agar dengan kekuatan yang diberikan Yesus kepadanya, dia beroleh kekuatan mengatasi selera dan nafsu sehingga menang di dalam segala hal. Keempat, seseorang bisa memperoleh kemenangan atas selera bila mana orang itu tidak merusak akal sehatnya dan memboroskan tenaga jasmaninya dan melemahkan moralnya karena akibat pelanggaran hukum alam. Melalaikan tubuh berarti melalaikan pikiran. Umat yang sakit dan mempunyai pikiran yang buntu tidak akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Memanjakan selera dengan mengorbankan kesehatan adalah merusak akal sehat. Yang terlibat dalam suatu jenis tidak bertarak baik dalam hal makanan ataupun minuman berarti memboroskan tenaga jasmaninya dan melemahkan moralnya. Mereka akan menderita akibat pelanggaran hukum alam. Kelima, seseorang bisa memperoleh kemenangan atas selera bila mana orang itu menghidupkan prinsip-prinsip kesehatan dan menghindari makanan yang berlebih-lebihan dan memelihara hati nurani yang sehat untuk beroleh tubuh dan pikiran yang sehat. Yang mengerti hukum kesehatan dan yang diatur oleh prinsip-prinsip kesehatan akan menghindarkan makan yang berlebih-lebihan dan membatasinya. Pilihan makanan bukanlah berdasarkan selera, tetapi demi keutuhan tubuh. Mereka memelihara tenaga dalam keadaan yang terbaik untuk melayani Allah dan manusia. Selera yang diatur oleh pertimbangan dan kata hati yang sehat akan beroleh tubuh dan pikiran yang sehat. Sungguh pun tidak memaksakan pendapatnya pada orang lain. Hidupnya akan menjadi saksi bagi prinsip kesehatan yang benar. Orang yang seperti ini memberikan pengaruh baik yang luas. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.